Pemekaran wilayah Kabupaten Malang itu tidak tabu. Oleh karena itu pemekaran mempertimbangkan keberadaan kawasannya yang sangat luas. Jangan sampai kemudian mekar, hadir satu wilayah baru tapi belum ada kesiapan. Kalau saya menyebutnya cukup alasan untuk dimekarkan. Selamat malam para pemirsa podcast S di Java 1. Kali ini kita akan membahas podcast S perihal sejarah Malang Utara. Ini adalah sebuah edukasi, kita akan belajar kepada Pak Dwi Cahyono, arkeolog dan sejarah yang selama ini sangat banyak membedah banyak sejarah di tempat-tempat yang ada di Malang Utara. Kita sapa dulu Pak Dwi. Pak Dwi, selamat malam Pak Dwi. Selamat malam Sehat selalu Pak Dwi. Sehat-sehat Pak Dwi ya. Iya. Pak Dwi, permintaan untuk membedah sejarah Malang Utara itu dari teman-teman budaya, dari teman-teman anak-anak muda, dari berbagai organisasi, kepingin tahu sejarahnya Malang Utara. Jadi Malang Utara dalam hal ini yang kita hendak bahas itu kaitannya dengan wacana pemekaran, Pak Dwi. Ya. Seperti yang kita ketahui, pemekaran di Malang Utara itu sebenarnya tergulirnya mulai tahun 2007, wacana-wacana itu ada. Jadi mulai dari Lawang, Singosari, Karangploso, Pakis, Jabung, Tumpang, Poncokusumo. Nah, secara akar historis Malang Utara itu bagaimana, Pak? Ya, baik. Malang, Kabupaten Malang. Kabupaten Malang. Ini merupakan satu kawasan yang sangat luas. Kalau kita menghitung bentangannya secara kasar aja ya, bukan bilangan yang rigid itu, paling tidak wilayah Kabupaten Malang ini memiliki bentangan utara, selatan, dan timur barat itu kurang lebih 100 kali 100 km. Ya, jadi 100 km persegi. 100 km persegi. Ini merupakan bentangan yang luas, itu ya, bentangan yang sangat luas. Nah, batas sebelah selatan itu adalah samudera, yaitu Samudera Indonesia, konon disebut Samudera Hindia, yang dibentengi oleh benteng alam yang berupa Gunung Kapur Selatan, Gunung Kendeng Selatan, itu yang di sebelah selatan. Nah, kemudian batas utara itu sebenarnya berupa sejumlah gunung ya. Sejumlah gunung, mulai dari Tengger, Gunung Tengger, gitu, dengan di dalamnya ada Bromo, kemudian Semeru agak timur ya, ini lebih ke utara, yaitu Tengger, kemudian Arjuno Welirang, ya, ini dua dalam satu ya, Arjuno Welirang, dan sebagian bisa kita katakan di utara itu ya, paling tidak lereng sebelah timur Anjasmoro. Nah, ini bentang yang sangat luas. Bentang timurnya adalah Semeru. Dan bentang baratnya selain Anjasmoro juga Kawi. Nah, ini adalah satu bentangan yang sangat luas gitu ya. Jadi punya gunung tapi sekaligus juga punya laut gitu. Dan kawasan yang berada di lingkung gunung dan di di sebelah utara dari samudera, yaitu Samudera Indonesia. Nah, di dalam kawasan yang luas ini menjadi satu kawasan ya. Jadi wilayah atau kawasan yang luas ini ada dua enklave. Masing-masing enklave itu merupakan satu daerah otonom. Ya. Dan ini terkait dengan perjalanan sejarah pemekaran Kabupaten Malang. Jadi mula-mula setelah terhitung ya, sejak era kolonial itu kawasan yang luas yang kita sebut tadi ini merupakan suatu wilayah pemerintahan yang konon dalam bahasa Belanda itu disebut dengan Regen Malang. Regen itu dalam bahasa Indonesia Jawa itu disebut dengan kabupaten. Nah, jadi di kawasan ini semula merupakan sebuah
kabupaten atau regen yang disebut dengan Kabupaten Malang atau Regen Malang. Nah, dalam perkembangannya di kawasan luas Kabupaten Malang, Regen Malang itu kemudian mengalami pemekaran hingga 2 kali ya. Pemekaran yang pertama adalah hadirnya Gemeente atau Kota Praja atau sekarang disebut Kota Malang sejak 1914. Oh, makanya itu hari ulang tahun Kota Malang menurut Regen tadi itu. Ya, pemekaran Regen Malang menjadi 2, yaitu satu tetap disebut Regen Malang atau Kabupaten Malang, dan satu lagi adalah Gemeente. Gemeente atau Kota Praja Malang. Nah, kurang lebih 1 abad berikutnya, kurang lebih ya, 2001 ya. 2001 di dalam wilayah Kabupaten Malang ini kemudian dimekarkan. Ada satu areal yang kemudian dimekarkan lagi menjadi Kota Batu. Kota Batu. Nah, dengan demikian kalau kita menelisik dalam kurun waktu kurang lebih 1 abad terakhir, wilayah Kabupaten Malang yang sangat luas ini paling tidak pernah 2 kali mengalami pemekaran. Yaitu menjadi Kota Malang 1914 dan menjadi Kota Batu nyusul berikutnya 2001 menyusul hadirnya Kota Batu. Nah, dengan demikian kalau dikatakan tabu atau tidak tabu, sebenarnya pemekaran pada kawasan atau wilayah Kabupaten Malang itu tidak tabu. Tidak tabu karena sudah pernah 2 kali. Sudah 2 kali. Jadi dimungkinkan untuk yang ketiga kalinya, keempat kalinya, tergantung apakah itu cukup punya alasan gitu ya. Reasonnya Pak ya. Ya memang pemekaran ini suatu keniscayaan ya, karena ini sangat terkait dengan pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan dan perkembangan macam-macam ya. Pertumbuhan dan perkembangan ekonomi, pertumbuhan dan perkembangan demografi, pertumbuhan dan perkembangan pemerintahan dan seterusnya gitu ya. Ini suatu keniscayaan sehingga bukan urusan tabu dan tidak tabu, bukan urusan boleh dan tidak boleh. Ya, kendati pun ya terkait dengan pemekaran itu pernah ada moratorium ya untuk pemekaran, karena kalau semuanya bareng-bareng mekar itu juga negara. Ya, juga kepontalan ya, kalau semuanya mekar ya, anulah bergelombang lah, giliran. Giliran. Nah, ini yang pertama ya, sehingga wacana pemekaran itu adalah suatu wacana yang menurut saya ini adalah sebuah keniscayaan dinamika zaman, gitu ya, keniscayaan dinamika zaman. Artinya terbuka kemungkinan itu, kemungkinannya itu terbuka. Nah, perkara kemudian itu betul-betul menjadi kenyataan atau tidak, ada berbagai hal yang perlu dipikirkan lebih lanjut dan disiapkan. Jangan sampai kemudian mekar menjadi hadir satu wilayah baru tapi belum ada kesiapan. Oleh karena itu pemekaran wilayah Kabupaten Malang antara lain mempertimbangkan keberadaan kawasannya yang sangat luas sebagai kawasan yang wilayah yang di Jawa Timur boleh dibilang merupakan wilayah kabupaten terluas kedua setelah Banyuwangi. Ini sangat luas ya. Tapi Banyuwangi lebih luas. Nah, dan yang kedua itu dengan mempertimbangkan beberapa hal yang akan saya sampaikan. Ya. Nah, pada kawasan yang luas di Malang Raya, kita sekarang menyebutnya jadi Malang Raya. Jadi ya, Malang karena Raya karena di dalam wilayah Kabupaten Malang itu ada 2 enklave, yaitu Kota Batu dan Kota Malang. Kota Malang. Jadi enklavnya itu sistem pemerintahnya berupa kota. Tetapi konteks kewilayahannya yang menjadi wadah dari keduanya ini adalah kabupaten, yaitu Kabupaten Malang. Nah, pada kawasan yang luas ini kita bisa merinci ya, bisa membaginya
ke dalam beberapa sub area berdasarkan penjuru mata angin. Kita sebut saja berdasarkan penjuru mata angin, ada Malang Barat, ada Malang Timur, sebaliknya ada Malang Selatan, dan ada sebaliknya ada Malang Utara dan Malang Tengah. Ya, relatif yang di tengah dari Malang Raya itu adalah Kota Malang dan Kota Batu. Itu relatif di tengah. Walaupun sedikit agak ke timur, ke utara ya, sedikit agak ke utara. Nah, relatif di tengah. Nah, sesungguhnya di masa lalu ketiga kelima sub area itu utara, selatan, timur, barat, dan sentrum tengah ini merupakan satu entitas historis. Artinya memiliki kesejarahan yang sama-sama pernah menjadi wilayah kerajaan Kanjuruhan. Lalu sama-sama pernah menjadi wilayah kerajaan Mataram, khususnya di era pemerintahan Pusendok. Sama-sama menjadi wilayah kerajaan Singasari, khususnya atau Tumapel. Lalu pernah juga sama-sama menjadi wilayah kerajaan bawahan di Majapahit. Namun kendati secara keseluruhan ini merupakan satu entitas historis, bukan berarti bahwa masing-masing sub area itu tidak memiliki spesifikasi kesejarahannya. Ada karakter ada spesifikasinya. Ada momentum-momentum historisnya masing-masing. Nah, salah satu sub area, yaitu sub area utara, itu memiliki momentum historis, khususnya mula-mula ini di era pemerintahan Pusendok. Nah, sebelum Pusendok, sebelum era pemerintahan Pusendok ini di era Mataram ya, sejak 929 ya, ketika ibu kota Mataram dipindahkan dari Jawa Tengah ke Jawa Timur. Nah, sebelum era pemerintahan Pusendok, seluruh wilayah Malang Raya ini merupakan wilayah kerajaan Kanjuruhan. Nah, namun setelah terjadi perubahan di mana Kanjuruhan kemudian posisinya berada di bawah kekuasaan Mataram, kawasan yang kita sebut Malang Raya sekarang itu kemudian dibagi menjadi dua watak atau watek. Satu adalah watak atau watek Kanuruhan, dan satu lagi adalah watak atau watek Hujung. Hujung. Jadi separuh Malang Raya khususnya yang ada di tengah ke arah utara ini membentang timur barat ya. Jadi kalau dibelah dua gitu. Sigar Semongko gitu. Ya. Itu dari tengah ke arah utara ini dulu wilayah Kanuruhan. Nah, dengan wilayah Hujung, watak Hujung dengan pusat wataknya itu ada di Singosari sekarang. Singosari sekarang. Tepatnya adalah di Dusun Ngujung. Ada Desa Ngujung. Desanya Toyomerto. Nah, Dusun jadi Ngujung. Sebelum Singosari dan sekitarnya itu menjadi pusat pemerintahan kerajaan Singasari, terlebih dulu sudah menjadi pusat watak, yaitu watak Hujung. Watak Hujung. Nah, jadi mula-mula wilayah Malang yang luas itu dibagi menjadi dua watak, watak Kanuruhan dan watak Hujung. Lalu nantinya dimekarkan lagi. Ya. Jadi watak itu juga tidak hanya dari waktu ke waktu, kalau jumlahnya semula 2 terus menerus 2 tidak, bisa saja dimekarkan dari 2 menjadi 3. Ditambah lagi ada watak Tugaran. Itu yang lebih ke Malang bagian timur. Lalu menyusul lagi ada watak Waharu dan seterusnya. Nah, jadi di masa lalu pun itu juga tak tertutup kemungkinan bahwa suatu area yang luas itu untuk kepentingan efektivitas dan efisiensi pengelolaan wilayah. Pengelolaan ini perihal pengelolaan ya. Pengelolaan dalam berbagai bidang ya. Pengelolaan administrasi pemerintahan, pengelolaan sosial, pengelolaan ekonomi, pengelolaan pertahanan keamanan dan seterusnya. Itu kemudian
dimekarkan. Jadi pemekaran itu bukan baru hadir setelah Indonesia merdeka, tidak. Di masa lalu pun itu juga sudah ada tak tertutup kemungkinan karena dinamika, Mas. Karena dinamika. Nah, dinamika. Jadi ada perubahan yang mengarah pada pertambahan-pertambahan. Pertambahan jumlah penduduk, pertambahan akses, pertambahan kepentingan, pertambahan macam-macam. Nah, jadi sekali lagi pemekaran itu historis juga. Historis juga. Ada landasan historisnya juga. Historis. Ya, jadi semula 1 jadi 2, lalu 2 jadi 3, 4 dan seterusnya. Nah itu. Nah jadi Malang Utara dengan demikian, ini di era pemerintahan Pusendok, awal pemerintahan Pusendok ini masuk wilayah Watak Ujung. Watak Ujung dengan pusat Watak Ujung itu ada di sekarang masuk wilayah Desa Toyomerto, Kecamatan Singosari. Nah gitu. Nah pada abad ke-13 khususnya kurang lebih sejak tahun 1268 wilayah Malang Utara, tepatnya Singosari dan sekitarnya, ini menjadi suatu area yang di dalam peristiwa sejarah ini kita bisa menyebut sebagai sebuah area yang memiliki momentum historis, ya. Kurang lebih tahun 1268, yaitu di era pemerintahan Wisnuwardana atau Seminingrat. Sebutan lainnya Seminingrat. Ya. Nah, momentum historisnya apa? Momentum historisnya adalah relokasi Kadatwan. Kadatwan itu Kedaton, ya. Pusat pemerintahan, keraton. Ya. Bisa jadi pusat ibu kota. Nah, pusat ibu kota. Jadi relokasi ibu kota kerajaan Tumapel itu direlokasi dari semula itu di Kutaraja yang lokasinya itu diidentifikasi sebagai Kutha Bedah sekarang. Oh, ya, Muharto sekarang. Muharto dan sekitarnya. Jadi Muharto dulu ibu kota, Pak ya? Ibu kota yang sekarang kita kenal dengan Kutha Bedah itu, yang merupakan pertemuan 3 sungai itu, Brantas, Amprong, lalu Bango gitu ya, dan tempatnya membukit ya itu ya. Nah itulah yang konon disebut dengan Kutaraja, dan sebutan sebagai Kutaraja itu masih terus dipakai sampai tahun 1811 itu masih disebut Kutaraja sebelum kemudian dinamai Kutha Bedah seperti penamaannya sekarang. Nah jadi pada kurang lebih 1268 pusat pemerintahan kerajaan Tumapel atau Kadatwan Tumapel itu direlokasi dari Malang kota sekarang sekarang wilayah Malang kota, yaitu di area Kutha Bedah itu ke arah utara, yaitu ke arah Singosari sekarang. Nah sehingga Singosari itu memiliki posisi yang penting untuk kedua kalinya. Yang pertama penting karena pusat watak ujung ya. Lalu kemudian menjadi lebih penting lagi karena itu menjadi pusat watak dari kerajaan Tumapel. Nah, pertanyaannya, mengapa kerajaan Singasari itu merelokasi pusat pemerintahannya ke arah utara? Nah, yaitu ke arah Singosari. Ini tidak terlepas dari strategi politik atau doktrin politik yang dilansir oleh Wisnuwardana dan nantinya dilanjut oleh Kertanegara dalam skala yang lebih luas. Ya, di era pemerintahan Wisnuwardana ada satu strategi politik ya, kebijakan politik, ada doktrin politik yang disebut dengan Cakrawala Mandala Jawa. Jadi Singasari tidak hanya sebatas wilayah Malang Raya, tapi meliputi seluruh wilayah Jawa. Termasuk Jawa ini adalah seberang Jawa daratan, berarti ya Madura, atau bisa saja ke Bali, tempat lain karena doktrin Cakrawala Mandala Jawa ini nantinya itu di era pemerintahan putranya yaitu di era pemerintahan putra Wisnuwardana yaitu Kertanegara, kemudian diperluas menjadi Cakrawala Mandala Nusantara. Nah, menjadi pusatnya Nusantara. Nah, ketika Singasari mulai memperluas cakrawalanya, tidak hanya sebatas
Malang Raya, tidak hanya sebatas Jawa Timur, tapi kemudian meluas menjadi Nusantara, maka pusat pemerintahan itu membutuhkan suatu akses. Artinya dari pusat pemerintahan ini menuju ke tempat lain ini perlu ada suatu akses yang lebih mudah. Nah, mengapa digeser ke arah utara, ke arah Singosari? Karena Singasari butuh pelabuhan, butuh pelabuhan, butuh pelabuhan untuk menuju ke Madura misalnya. Karena salah satu negara bawahan Singasari itu adalah Songhenep, Madura Wetan. Ya. Sekarang Sumenep itu ya. Sumenep, ya. Madura bagian timur gitu. Nanti ada Madura bagian barat ya, Madura Kulon. Nah, tapi juga nantinya Singasari mulai masuk dalam percaturan regional Asia gitu ya. Sehingga butuh pelabuhan. Nah, pelabuhan itu ada di utara. Ya. Surabaya. Ketika itu ada dua pelabuhan yang penting, yaitu Ujung Galuh yang ada di Surabaya, dan satu lagi adalah pelabuhan yang Pasuruan, Pasuruan 1, yaitu di sekitar Bangil, atau Rembang lah, antara Bangil Rembang itu yang muara kali Porong, sedangkan Ujung Galuh itu muara kali Mas, ya, dari dua cabang dari Berantas. Untuk menjangkau pelabuhan ini, Singasari paling tepat, wilayah Singosari paling tepat karena Singosari itu berada di, katakanlah, paling utara ya, di kawasan Malang Raya, selain Lawang, Singasari Lawang. Apalagi ada suatu celah yang sangat memungkinkan untuk keluar lingkaran, ya, keluar tempurung. Keluar tempurung tadi, gunung-gunung tadi ya Pak ya. Ya. Jadi Malang Raya itu ke daerah di lingkung gunung seperti mangkok yang besar, seperti tempurung yang besar gitu. Nah, di antara paling tidak 4 atau 5 celah atau pas itu adalah yang utama, itu adalah pas atau celah yang ada di utara. Lawang. Yang seolah itu menjadi pintu gerbang ya, untuk menuju kawasan yang berada di lingkung gunung ini, ya, Malang Raya ini. Nah, karena itu merupakan gerbang, merupakan pintu, ya, maka tempat inilah yang kemudian disebut dengan Lawang. Lawang. Nah, jadi posisi Lawang menjadi penting karena ini merupakan gerbang yang memungkinkan Singasari itu memiliki akses keluar, akses eksternal, ya, ataupun internal bagi orang luar yang mau masuk ke wilayah Malang Raya. Dan antara gapura atau gerbang atau lawang ini, ya, lawangnya Malang Raya ini ke arah pelabuhan khususnya, ya, kedua pelabuhan ini jalannya relatif flat, Mas. Flat, ya, flat. Kalau kita bandingkan misalnya yang celah yang dari celah Batu, ya, atau pas Batu itu ke arah Kediri, ke arah Jombang ini kan lebih berkelok-kelok. Pas Ampel Gading misalnya yang ke arah Lumajang berkelok-kelok. Ada pas selatan ini juga berkelok-kelok yang lewat ke Panjen, ya. Atau apalagi pas yang kita sebut Cangar pas itu ya, itu menuju Mojokerto dan sebagainya kelok-kelok. Yang utara itu relatif datar, relatif ya, walaupun ada naik turunnya, tapi relatif datar dibanding yang lain. Nah, dengan demikian tergambar bahwa wilayah Singosari dan sekitarnya di masa lalu pernah diperhitungkan ya sebagai tempat yang strategis karena memiliki apa yang kita sebut sebagai geostrategis. Jadi secara geografis di Malang Raya itu strategis karena berada di areal gerbang, di areal pintu, di area lawang ya, untuk keluar masuk ya, menuju ke wilayah Malang Raya yang notabene berada di lingkung gunung seperti mangkok raksasa. Nah, relokasi pusat pemerintahan Tumapel dari Malang, dari Malang kota ya di sekitar Kutha Bedah menuju ke utara ini merupakan satu momentum historis yang menempatkan
Singosari itu sebagai tempat yang sangat penting dalam percaturan tidak hanya sejarah Malang Raya, tapi sejarah Nusantara, Jawa, sejarah Nusantara, bahkan sejarah regional Asia gitu ya. Nah ini, jadi ini momentum. Nah kemudian ketika Singasari runtuh dan kemudian berdiri Kerajaan Majapahit, Malang bagian utara, khususnya Singosari dan sekitarnya tetap menjadi penting. Karena apa? Karena satu di antara dua negara bawahan Majapahit. Jadi Majapahit mempunyai dua fasal ya, dua negara bawahan di daerah Malang itu ada Nagari Tumapel yang dipimpin oleh Bre Tumapel, Bathara I Tumapel, dan Bre Kabalan yang dipimpin oleh Bathara I Kabalan, yaitu Kusumawardhani. Nah, pasal Majapahit di Tumapel yang dipimpin oleh Bre Tumapel ini menjadikan Kadatuan pusat pemerintahan kerajaan Tumapel atau Singasari yang ada di Malang Utara, yaitu di Singosari, itu menjadi pusat pusat fasal ya, atau nagari Tumapel, fasal Majapahit yang disebut dengan Tumapel. Nah, dan ini tetap menjadi tempat yang penting. Nah, bagaimana kita bisa memperoleh gambaran bahwa Singasari itu tetap menjadi tempat yang penting? Karena salah satu indikatornya, ketika Hayam Wuruk melakukan tour de inspection, melakukan perjalanan panjang ya ke Nagari Lumajang, Tigang Juru ya. Turba lah ini, bahasa sekarang turba gitu Pak. Semacam turba atau semacam kunjungan ke daerah-daerah kekuasaan. Jadi semacam untuk kepentingan islah politik ya pada waktu itu ya, pasca serangkaian tour of duty ya, serangkaian pergolakan sebelumnya itu, Hayam Wuruk selama sepekan sempat berkunjung ke Malang Raya ya, ke berbagai tempat di Malang ya, makanya saya sebut Malang Raya lah. Nah, tempat inapnya itu menggunakan tempat inap yang disebut dengan Pura Singasari. Nah, artinya tempat inap dari pejabat penting suatu kerajaan, yaitu Maharaja Hayam Wuruk, itu menggunakan areal yang konon menjadi pusat pemerintahan kerajaan Singasari, yang konon menjadi pusat watak Kanuruhan, dan sekaligus menjadi pusat watak dari pasal Tumapel di era Majapahit. Nah, kemudian ada satu data lagi itu yang diberitakan di dalam Kitung Panji Margasmara, Mas. Pada Kitung Panji Margasmara, Singhasari ya, Singhasari itu merupakan suatu karanggan gitu ya. Karanggan itu menjadi suatu daerah ya, jadi pemerintahan di tingkat daerah yang dipimpin oleh Rangga, namanya Rangga Singhasari. Ya, Rangga Singhasari itu adalah ayah dari Ken Candrasari ya, nantinya menjadi mertua dari Panji Margasmara. Nah, jadi artinya paling tidak dari kurun waktu yang cukup panjang, mulai dari era pemerintahan Pusendok itu menjadi pusat watak Hujung, lalu di era Wisnuwardana dan Kertanegara menjadi Kadatuan, pusat pemerintahan kerajaan Tumapel ya. Lalu ketika era Majapahit itu menjadi pusat watak Tumapel, watak fasal yang bernama Tumapel, fasal Majapahit bernama Tumapel ya. Lalu di masa Majapahit akhir itu menjadi suatu pemerintahan daerah yang dipimpin oleh Rangga, sampai nanti di era kolonial ketika VOC pertama kali memasuki wilayah Malang kurang lebih sejak tahun 1767, posisi Singasari itu menjadi pusat dari apa yang disebut dengan Kadipaten Singasari. Jadi dulu ada Kadipaten, Mas. Oh, dulu ada Kadipaten Singasari. Ya, Kadipaten Singasari. Kadipaten artinya, kalau sekarang kan Singasari itu jadi kecamatan, Pak. Sekarang kecamatan. Jadi pernah kurang lebih tahun per medio ya, pertengahan
tahun 1700 Singasari itu menjadi kadipaten dipimpin oleh adipati. Karena itu ya di wilayah Singasari, jadi di sebelah barat Dwarapala itu ada kuburan yang namanya kuburan kadipaten. Nah, siapa yang memerintah di Kadipaten Singasari itulah Pangeran Singasari. Nah, oleh karena itu kalau kita menelisik sejarah Malang ketika VOC masuk itu, ketika VOC masuk yang kemudian dibantu oleh Mataram itu, ada perlawanan, ada banyak pihak yang terlibat untuk melakukan perlawanan terhadap VOC. Ada Mloyokusumo, Temenggung Mloyokusumo, ada Pangeran Mas, ada anak cucu Untung Suropati, tapi betul. Ada Sunan Mas, termasuk ada Pangeran Singasari. Nah, artinya apa? Artinya Malang Utara, notabene Singasari yang ada di dalamnya itu memiliki perjalanan sejarah panjang sebagai pusat pemerintahan. Apakah pusat watak? Apakah pusat kerajaan, apakah pusat vasal, kerajaan vasal, apakah pusat Karanggan, apakah pusat kadipaten. Nah, artinya sejarah kepemerintahan yang berpusat di Malang Utara, yaitu di Singosari dan sekitarnya, ini terbilang terbilang panjang, dan berkali-kali. Nah, kemudian juga ketika masa Hindia Belanda di Reken Malang, di wilayah Kabupaten Malang, itu kemudian tumbuh beberapa daerah-daerah yang memiliki posisi yang penting jadi ada daerah-daerah di Malang yang punya yang menjadi sentra walaupun tidak sekuat yang di tengah salah satu sentra yang hadir di era Hindia Belanda itu adalah sentra utara, yaitu antara Singosari dan Lawang. Nah, oleh karena itu kita bisa memahami antara Singasari Lawang itu kita mendapati adanya jejak-jejak masa lampau yang berupa misalnya bangunan-bangunan Indis ada stasiun, ada semacam alun-alun, ada pusat-pusat kegiatan keagamaan, ada hotel yang ketika itu menjadi hotel yang sangat prestisius, yaitu Niagara misalnya, itu ada di Lawang. Di Lawang, ini betul. menunjukkan kepada kita bahwa pada waktu itu ada, katakanlah pusat pemerintahan itu ada di tengah, yaitu sekitar alun-alun alun-alun kota karena pendopo kabupatennya di situ. Second city-nya pada waktu itu adalah Lawang. Malang Utara. Lawang Singosari lah ya Pak. Malang Utara. Jadi sempat menjadi second city. Nah, ada yang kemudian juga agak menguat pada waktu itu, yaitu Batu Tapi Batu itu konteksnya lebih ke villa dan sebagainya Tapi utara lebih sentra pada waktu itu daripada misalnya Batu. Memang muncul juga misalnya Turen, Kepanjen, kemudian Gudang Legi, tapi tidak sesentra sekuat pertumbuhannya itu di areal antara Singasari Lawang. Nah, jadi dengan demikian ada kalau kita ngomong apa alasannya, salah satu alasannya itu adalah reasoningnya itu adalah historical reasoning, alasan historis. Alasan historis untuk pemekaran Untuk pemekaran, di samping alasan pelayanan keluasan publik, wilayah. Keluasan wilayah karena Malang Utara itu kemudian menjadi tersekat. Kalau kita lihat utara selatan itu kan sekatnya ada di tengah. Nah, tengahnya itu adalah Batu dan Kota Malang yang hampir berimpit lah. Kota Malang dan Kota Batu itu kan hampir berimpit. Iya, betul. Kalaupun ada celahnya, itu hanya sengkaling. Sengkaling itu kan kecepit antara Batu sama Malang. Ini adalah areal kecepit termasuk tinggal di areal kecepit itu. Karena itu nanti kalau dimekarkan mestinya tidak 2 Mas, Kabupaten Malang itu 3. 1 Sengkaling. Nanti hadir sebagai sebuah kerajaan, itu kerajaan Sengkaling. Kerajaan Sengkaling, Pak Dwi rajanya. Jadi dinastik ini pemerintahnya nanti berbentuk dinasti. Ya baik. Nah, jadi tentu juga ada
pertimbangan-pertimbangan lain yaitu kepraktisan ya untuk pelayanan publik ya, pelayanan publik. Oleh karena itu dan sekali lagi bahwa pemekaran itu nggak tabu gitu ya. Nggak tabu. Kita punya sejarah pemekaran itu ya. Kecuali Malang itu tidak pernah mengalami pemekaran. Kita sudah 2 kali mengalami pemekaran itu. Jadi untuk ketiga kali mengapa tidak? Itu jadi mengapa tidak? Jadi memang kalau melihat ini ya, maka alasan historisnya sudah kuat sekali. Dan geostrategisnya, areal ini memiliki geostrategis, Mas. Karena bagaimanapun juga pusat area-area yang katakanlah pusat provinsinya juga ada di utara. Malang Utara itu lebih memiliki akses yang lebih ya kalau kita bandingkan misalnya Malang Selatan, Malang Barat, Malang Timur itu. Malang Utara itu 3 kecamatan punya pintu tol masuk, Pak. Singosari, Lawang, Pakis. Ini kan titik-titik strategis ya. Begitu juga kalau kita mempertimbangkan macam-macam secara demografis misalnya demografinya kan sekarang juga berkembang pesat ya karena muntahan dari kota Malang itu muntahnya ya ke utara. Muntahannya ya. Dari perumahan dan sebagainya. Banyak di Banjararum Karangploso bandaranya juga relatif ke utara dan seterusnya ya. Nah, jadi industri juga berkembang di utara yang nantinya juga ada kawasan ekonomi khusus industri itu juga ada di utara dan seterusnya ya. Karena ada tol ya. Nah, tadi disebut juga ada paling tidak ada 2 pintu tol yang 3, Pak. 3 ya. Kalau dihitung dengan Karanglo ya. Karangploso. Relatif 2 atau 3 lah. Nah, jadi inilah yang kemudian kita pikirkan ya. Jadi memang kalau kita ngomong ngomong agak melankolis gitu ya. Ojo di Mekarne lah gitu. Yang ini 1 kok terus jadi 2 itu ya tidak itu juga bisa menjadi alasan ya. Ini kan alasan yang agak melankolis ya itu ya. Tapi kalau kepentingan untuk kepentingan praktis ya, untuk hal-hal yang bersifat fungsional gitu ya. Dan kalau kita lihat kebutuhan real ya, itu maka sekali lagi pemekaran atas Malang Utara ini adalah sebuah keniscayaan. Nah, artinya peluang itu ada gitu ya. Dan moratorium itu nampaknya sudah mulai dibuka ya, karena beberapa tahun terakhir muncul provinsi baru, kemudian muncul daerah baru gitu. Nah, Malang Utara terbuka kemungkinan untuk itu ya, terbuka kemungkinan untuk itu. Biarlah yang Malang Selatan, yang satu itu Malang Selatan dengan pusat ke Panjen. Nah, yang Malang Utara dengan pusat di mana monggo itu dibicarakan. Lalu namanya apa? Lah, ini Pak Dwi, saya nyun sewu. Tadi secara alasan historis kan sudah ada. Nah, ini saya sambil minum teh dulu ini, Pak ya. Saya pemirsa terus terang ini kita mendengarkan cerita Pak Dwi itu kayak 12 SKS saya. Kuliah sejarah Malang Utara 12 SKS ini. Pak Dwi, ini selain alasan historis, saya membawa pesan perbedaan sudut pandang tentang nama, Pak. Ada yang ngomong, tadi kan ada Kutaraja ya, entah kabupaten. Kalau melihat dari tadi 2 ya, Malang itu menjadi kota praja, Batu juga jadi kota kan gitu. Lah Malang Utara ini kan juga jadi kota misalkan, tidak jadi kabupaten. Persoalannya adalah nama. Karena begini, Pak. Alasan yang pertama yang menguat itu Singosari, setuju Singosari. Tapi ada alasan spiritual begitu ya. Jangan menggunakan nama Singosari. Kenapa? Karena nanti tumbalnya banyak. Karena sejarah Singosari itu kan penuh dari Tunggul Ametung dan sebagainya, itu kan penuh berdarah-darah gitu loh, Pak. Kabupaten Jeneng. Kabupaten Jeneng. Nah, kalau orang Jawa bilang Kabupaten Jeneng. Lah itu disusul oleh nama yang kedua yaitu Tumapel. Iya kan, Kota Tumapel. Dan ternyata yang disampaikan Pak Dwi tadi masuk. Dulu pernah menjadi Kota Tumapel yang kota rajanya atau ibu kotanya ada di Singosari. Nah, ini kalau menurut Pak Dwi bagaimana, Pak? Ya. Baik. Daerah pemekaran itu kemudian
memiliki sebutan ya, memiliki sebutan. Nah, salah satu yang kalau kita bandingkan dengan daerah-daerah lain ya, salah satu sebutan itu untuk daerah pemekaran itu menggunakan unsur sebutan penjuru mata angin. Ya, penjuru mata angin, misalnya menjadi selatan utara misalnya ya. Jadi kalau Malang itu Malang Selatan. Atau Masel dan Malut itu ya, Malang Utara. Malang Utara. Jadi kota Malut gitu Pak. Kota Malut gitu ya. Malang Utara. Malang Utara. Itu kalau berdasarkan penjuru. Kalau berdasarkan penjuru. Dan banyak yang menggunakan semacam itu juga. Ini berdasarkan penjuru mata angin. Tapi tidak selalu demikian. Tidak selalu demikian. Ada yang kemudian menggunakan suatu nama gitu ya. Dan nama ini adalah nama yang memang diambil berdasarkan telisik panjang perjalanan daerah itu. Artinya ada alasan historis lah. Nama historis gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sejumlah tempat ya, di sebuah tempat ada daerah-daerah yang namanya itu sebenarnya di masa lalu itu adalah nama apakah itu kerajaan, apakah itu kasultanan, ya, kasultanan. Misalnya ya, Bone, misalnya ya, ini kan kasultanan. Nah sekarang menjadi daerah yang bernama Bone, misalnya, Kabupaten Bone. Kabupaten Bone. Nah, misalnya di Kalimantan Barat, misalnya ada Sukadana, Kabupaten Sukadana itu ya kerajaan Sukadana, gitu ya. Nah, kemudian ada Kota Waringin. Sukadana itu nama kerajaan Pak ya? Nama kerajaan. Saya kira nama bank Pak, Sukadana. Suka sama dana itu berarti bank Pak. Saya kira bank, ternyata kerajaan Sukadana Pak ya. Berarti kerajaannya suka nabung. Bukan nama Bang Titil. Bukan nama Bang Titil. Oke. Lanjut, jadi bisa semacam itu ya. Jadi nama lama itu kemudian diabadikan ya menjadi nama daerah, nama lama ya, apakah itu nama kerajaan, nama kasultanan, atau nama bisa kadipaten misalnya, atau nama bisa saja nama vasal dari sebuah kerajaan dan seterusnya. Nah, lalu daerah Malang Utara itu pernah punya nama apa saja, gitu pernah punya nama apa saja. Salah satu nama lama yang bisa kita sebut karena pernah bersentra di situ, nama Hujung, gitu ya. Hujung, ya. Gitu ya. Tadi kita sebut pusat watak Hujung, gitu Hujung, ya. Apakah menjadi kota Hujung atau jadi Kabupaten Hujung ini, nah kemungkinan. Ini baru ini, informasi baru Pak ya. Oke, siap. Itu kalau nama lama. Iya, nama lama. Nah, sekarang Hujung menjadi nama dusun ya, Hujung di Toyomerto. Apakah kita menggunakan nama sebelum menjadi Singhasari, gitu ya? Jadi Singhasari itu di masa lalu ya, sebelum menjadi Singhasari yang menjadi Kedaton Kerajaan Tumapel itu semula itu merupakan tanah lungguh atau apanase ya kalau dalam bahasa asing itu, tanah lungguh dari Narasingamurti ya. Ada unsur kata singanya juga karena tanah lungguhnya Narasingamurti namanya Narasinganagara. Apakah ini misalnya kota Narasinganagara atau Kabupaten Narasinganagara? Waduh, keren ya. Iya. Kota Narasinganagara. Nah, apakah kita menggunakan Tumapel ya? Karena Tumapel semula ini merupakan satu keakuan ya di bawah pimpinan ya, di bawah kuasa dari Aku Tunggul Ametung itu. Keakuannya namanya Tumapel. Nah, sangat menurut saya lah ya, menurut saya identifikasi saya pusat keakuan Tumapel di era Tunggul Ametung itu ada di wilayah Singosari, yaitu di Gunung Glap, di Mondoroko, ya gitu. Itu ada tanah membukit, itu ya di Mondoroko, dekat SPBU itu ya, perumahan apa itu Bayangkara dan sebagainya. Betul. Itu pusat pemerintahan keakuan Tumapel ya, di era Tunggul Ametung sebelum kemudian direlokasi ke arah
selatan, yaitu ke Kutha Bedah itu. Tadi, ketika Tumapel itu kemudian menjadi nama suatu kerajaan, gitu ya. Betul, apakah kita menyebutnya itu kabupaten atau kota Tumapel? Ya, ini monggo saja, gitu ya. Monggo saja, ya. Nah, atau kita menyebutnya Singasari, gitu Singasari, ya. Pakai Singo boleh. Kalau Singo itu nanti confuse dengan kecamatannya. Apakah kita pakai Singasari, jadi tanpa H ya. Kalau pakai H ini jadi nama kerajaan. Nah, itu kok jeneng kerajaan. Nah, kalau penulisannya di kerajaan itu tulisannya Singha. Jadi ada H-nya ya. Singhasari. Tapi kalau nama kecamatannya Singosari. Nah, kita pakai yang di tengah. Singhasari. Jadi tanpa H tapi tidak O. Nah, gitu. Kota Singasari. Supaya tidak kabutan jeneng. Nah, itu bedanya. Lawase ya sik terekam karena kita pakai nama-nama yang Jawa Tengahan ya, bahasa Jawa Tengahan itu. Tapi kalau yang terdengar keren tadi Pak, Narasinga Nagara. Betul Pak ya? Ya, boleh saja. Narasinga Nagara. Nah, ini beberapa alternatif ya. Nah, paling tidak ya. Ini semacam mengabadikan ya. Jadi bahwa ini pernah menjadi area yang sangat penting karena pernah menjadi Kadatwan ya, pusat pemerintahan gitu ya di masa lalu ya. Sekarang sudah tidak karena sudah berubah pemerintahannya. Sekarang tinggal kecamatan. Tinggal kecamatan, yaitu Kecamatan Singosari. Ada nama Kecamatan Singosari tapi tidak ada Desa Singosari. Oh iya, betul. Dari tersimpannya itu menjadi nama kecamatan ya. Betul. Artinya apa sih? Ini menjadi petunjuk kepada kita bahwa wilayah yang bernama Singosari Lama itu atau Singasari itu wilayahnya tidak hanya sebatas sebuah desa, itu wilayahnya lintas desa. Karena itu tidak melekat pada sebuah desa sekarang ya namanya, tapi nama itu justru tersimpan itu menjadi nama kecamatan. Nah, apakah kita akan memilih kita tidak tahu ya teman, nanti kita pertimbangkan betul apakah berbentuk kota atau berbentuk kabupaten itu monggo-monggo saja ya. Tergantung banyak pertimbangan keluasan cakupannya macam-macam itu ya. Ini monggo saja apakah kota atau kabupaten. Nah, namanya ada beberapa pilihan, monggo saja. Salah satu diantaranya ya Malut gitu ya. Malang Utara. Pokoknya enggak kepleset jadi Mawut gitu ya. Kota Maut gitu maksudnya. Aduh, ini Kota Maut ini. Maut kabeh. Jadi paling enggak tadi saya mencatat ada Kota Hujung ya Pak ya. Atau kalau soal bentuk entah kota entah kabupaten ya. Tapi kalau nama ada Hujung. Terus Narasinga Nagara. Waduh. Iya Pak ya. Terus Tumapel. Terus terakhir Singasari, nggak pakai H, tanpa H. Ya. Nah ini pilihan-pilihan atau ya tadi kalau menggunakan arah ya Malang Utara. Tapi kalau mau Malang Utara yang satu ya jangan disebut Malang saja, yang satu ya mestinya Malang Selatan. Gitu ya. Kalau Malang yang kemarin itu saya dengar teman-teman di Kabupaten Malang Selatan itu mau melepaskan nama Malang Pak. Jadi mau jadi Kabupaten Kanjuruhan Pak, bukan Kanjuruhan ya. Saya dengar-dengarnya itu gitu loh Mas. Apakah arahnya ke sana atau seperti apa? Tadi seperti ada Hujung dan Kanuruhan ya Pak ya? Ada yang pernah menyebut itu Kabupaten Kepanjen. Kabupaten Kepanjen. Itu ya. Tapi ada nama Kecamatan Kepanjen juga nih. Ya itu monggo saja ya. Kalau pakai Kanjuruhan juga enggak apa-apa. Jadi kalau memang Kepanjen itu dulu wilayahnya Kanuruhan. Wilayah Watak Kanuruhan ya. Ada sejarahnya itu bentangannya luas Kanuruhan masa lalu itu sampai Kepanjen, malah pernah sampai Turen. Sebelum kemudian ada pemekaran ya. Munculnya Watak Tugaran itu. Nah, ketika muncul Watak Tugaran, selatan itu masuk Tugaran, jadi selatan timur ya. Nah, kalau selatan pakai Kabupaten Kanjuruhan atau Kanuruhan ya monggo. Dan itu kan juga mengabadikan nama kerajaan ya. Nama pemerintahan di masa lampau. Nah, apakah utara lalu menggunakan Singasari? Ya ini cakep. Cakep ya. Nah, ini tapi Malangnya malah hilang. Kota Malang, Pak. Oh iya, Malangnya tetap ada. Kota Malang. Tapi kalau Malang memang tepat ya.
Iya. Memang tepat karena Malang itu cikal bakalnya kan dari desa. Iya. Desa Malang. Desa Malang. Nah, ya, itu disebut-sebut di prasasti Uger Negara gitu. Ada desa kecil yang bernama Malang di tepi hutan yang kemungkinan desa Malang itu lokasinya sekarang itu ada di Malang Kota Lama itu. Nah, jadi ya monggo nanti yang menyimpan itu nama itu yang menyimpan yang kota salah satu di antara. Kalau nanti muncul kalau Kota Malang kan pemerintahan mau dirubah apa lagi kan Kota Malang pemerintahan ya. Iya. 4 pemerintahan ya nanti salah satu yang nyimpen itu Kota Malang. Kota Malang. Dia jadi Kabupaten Malang akan berubah menjadi Kabupaten Kanjuruhan atau Kanuruhan. Malang Utara akan jadi kabupaten ujung, atau kota Singosari, Singosari, Ujung, Tumapel, Narasinganegara. Itu monggo saja ya. Nah kalau Malang saya kira Kota Malang tepat lah pakai nama itu. Bahkan ada Demang Malang. Demang Malang, itu ada wayangnya juga, itu ada ketopraknya Demang Malang. Bukan karena ada Pak Demang itu. Iya, bukan ada. Iya, memang ada Demang Malang. Iya. Jadi sebagai Kademangan ya. Kademangan. Pusat distriknya juga ada distrik Malang dan sebagainya ya. Saya kira ini ya, jadi dan sebenarnya wacana untuk pemekaran Malang itu bukan baru akhir-akhir ini muncul ya. Saya juga terlibat pada pembicaraan mengenai pemekaran Malang ini sebenarnya sudah sejak tahun-tahun 90 akhir dah. 90 akhir 2000 awal gitu. Tapi ya, pemekaran ini menurut saya fluktuatif gitu ya. Saat-saat tertentu ada greget, tergregetnya hilang gitu ya. Kalau di Jawa berarti itu lebih duluan pemekaran Malang Utara daripada Batu, Pak, secara wacana ya? Kalau di awal gitu, justru Malang Utara, Mas. Sebelum kemudian Batu itu, Malang Utara dulu. Malang Utara dulu. Setelah reformasi itu langsung tidak lama dari itu sudah ada wacana Malang Utara. Waktu itu loh. Waktu itu ya. Kalau Batu itu 2001 ya, katakanlah 2000 lah perintisannya. Ini sebenarnya lebih awal, itu tahun 90-an akhir dah itu. Nah, itu sudah ada pembicaraan, tapi sempat gregetnya itu surut itu ya. Jadi kalau gregetnya itu tinggal greget suruh kalau orang Jawa gitu ya. Jadi ya gregetnya setengah hati gitu. Bahkan kemudian hilang itu ya, wacana itu menghilang gitu ya. Jangan-jangan yang hilang itu tadi Pak, tadi jadi Malang Maut tadi. Malang Malut. Jadi Maut wes. Gregetnya lah. Kemudian menguat, surut lagi, menguat. Nah, ini kalau menurut saya begini ya, Mas. Siap, gimana Pak? Pak Yu ya. Jadi mohon petunjuknya, Pak. Kita tidak bisa serampangan ya. Betul. Tidak bisa serampangan untuk memekarkan satu daerah. Nah, pemekaran satu daerah itu mesti didasari oleh suatu pengkajian. Ini penting ya, kita kaji ya. Kalau memang hasil pengkajian itu merekomendasikan, kalau alasan itu punya reasoning yang cukup gitu ya. Kemudian ada sandaran hukum yang memungkinkan dan seterusnya gitu ya. Berdasarkan hasil kajian yang seksama itu, maka mengapa tidak gitu ya. Karena pasti untuk pemekaran itu dibutuhkan lopo kon minta pemekarkan, dimekarkan. Alasanmu apa, pertimbangannya apa dan sebagainya ini. Karena itu kajian itu mesti dilakukan. Siapa yang melakukan kajian itu, Pak, seharusnya? Nah, ini karena apa kemudian terus golek cukong gitu digolek ini cukong untuk melakukan, artinya ini pengkaji ini bisa inisiator. Artinya jadi, kalau misalkan masyarakat Malang Utara sendiri secara berkelompok bisa pasti dimulai dari inisiator. Jadi kalau di Batu pun juga sama. Di Batu itu dulu dimulai dari Pokja. Nah, ini kan semacam inisiator. Nah, siapa yang inisiator itu kan suatu aliansi ya dari beragam pihak yang supaya kajiannya juga matang, penyiapannya matang. Dan nah, setelah melakukan kajian nanti kan termasuk di kajian itu akan step by stepnya yang perlu dilakukan apa, itu kan nanti timeline-nya juga kelihatan ya, tahap pertama apa, yang kedua apa, dan seterusnya itu ditata gitu. Jadi saya tidak setuju kalau pemekaran itu hanya dilakukan hanya model-model spontan gitu lagi ada picu yang membuatnya itu menjadi greget, itu tiba-tiba
menuntut dan terlalu tergesa-gesa itu jangan. Jangan. Okay, jadi dilakukan kajian macam-macam ya. Kajian itu lintas pihak dan ini juga tentu tidak mudah ya, tidak mudah. Tidak mudahnya karena juga mesti harus ada persetujuan juga ya. Karena posisinya itu masih berada di wilayah Kabupaten Malang sehingga tentu ada wakil-wakil rakyat ya yang mesti juga ikut mengamini gitu. Kalau tidak ini akan terganjal di situ dah. Terganjal di situ karena ini wakil rakyat di Malang Kabupaten Malang itu ya sebelum dimekarkan ini yang juga ikut turut menentukan ya. Tapi termasuk juga nanti tentu di Kementerian Dalam Negeri ya. Nah, kalau rekeningnya cukup gitu ya, potensinya ini memungkinkan untuk bisa menjadi lebih baik gitu ya, dengan ada potensi, ada masalah, ada akses, ada macam-macam dah, ada peluang pengembangan, ada macam-macam itu ternyata itu dari beragam tinjauan itu cukup alasan. Kalau saya menyebutnya cukup alasan untuk dimekarkan. Kenapa tidak? Gitu loh. Kenapa tidak? Jadi alasannya cukup lah. Kenapa tidak? Itu lah. Itu. Jadi beda kalau itu tabu ya. Nah itu kan alasan apapun ya mesti ya ditolak ya, alasan apapun karena tabu. Karena gitu tabu ya. Iso kualat misalnya itu. Masuk mekarnya Malang Utara terus kualat. Kan ya enggak. Itu. Wong yo tahu mekar biyen gitu. Itu. Bahkan mekar berkali-kali, Pak. Berkali-kali. Atau sebaliknya, opo kabeh dadekne situ ae, jadi diringkes kabeh. Kota Malang tidak ada, Kota Batu tidak ada, gembleng dadi situ. Itu juga keniscayaan ya boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja. Jadi region sendiri, Pak. Ya, jadi provinsi nanti. Jadi provinsi, mesisan wis jadi provinsi. Provinsi Malang. Oke. Terima kasih Pak Dwi. Jadi ini tidak terasa kita luar biasa ini berapa jam ini? Ada 1 jam kuliah kita 12 semester. Jadi mulai zaman Mataram kuno jadi Empu Sindok udah luar biasa lah mulai tahun 800-an sampai kemudian tahun 1268 dan sebagainya ya Pak ya. Ya ini pemikiran ya. Pemikiran. Jadi, kalau misalnya tidak berkenan ya kurang berkenan terhadap apa yang disampaikan ya ojo jadi panasnya ngati. Ada panasnya ngati, betul. Memang Pak, jadi harapannya dengan podcast seperti ini kita rekam, artinya ada jejak digital yang selalu bisa ditengok ulang lagi, ditonton lagi. Dan jangan kemudian dituduh, ini disintegrasi ini. Oh iya, enggak Pak. Kita tujuannya baik ya. Tapi artinya secara garis besar ada 3 hal tadi. Yang pertama bahwa pemekaran di Malang Utara itu punya landasan historis yang sangat kuat. Punya landasan historis yang sangat kuat, punya alasan historis yang sangat kuat, kan gitu Pak ya. Terus yang kedua adalah ada beberapa pilihan nama, entah nanti bentuknya kabupaten atau kota ya. Namanya tadi Hujung, terus Narasinganagara, Tumapel, sama Singasari, tanpa H ya Pak ya. Tanpa H itu ya Pak ya. Jadi kalau Malut kayaknya enggak lah Pak ya, enggak kita masukkan opsi lah ya. Masa Kota Malut gitu Pak. Ya kalau Malang Utara ya mestinya Malang Selatan ya. Yang di selatan nanti Malang. Kalau Malang Selatan itu tidak pakai Malang Selatan, ya kita jangan Malang Utara. Engko ditakoki Utara lagi dulen ndi? Lah gitu kan bingung. Nah gitu ndak ono Di Tulungagung itu ada juga aneh. Jadi ada Sumberingin Kulon dengan Sumberingin Kidul. Lah kok ono kulon di sini kan etan. Lah kok kidul. Nah, nanti bingung malah. Itu enggak kompak. Enggak kompak, Pak. Ya, oke. Nah, yang terakhir memang tadi pemekaran hari ini atau saat ini di Malang Utara itu sebuah keniscayaan. Dengan catatan persiapannya tidak boleh tergesa-gesa. Cukup gitu, lah. Harus kemudian jangan mengada-ada. Jangan mengada-ada. Jadi jangan mengada-ada. Ada tapi tidak mengada-ada. Ada tapi tidak mengada-ada. Nah ini kemudian memang dibutuhkan banyak pihak untuk terlibat tadi ya, bahkan disarankan Pak Dwi. Kalau saya ya inisiator lah. Bentuk pokja gitu Pak ya. Boleh pokja gitu. Jadi pokja gitu ya. Ya, oke. Atau apa namanya lah, monggo saja. Apa namanya gitu ya, Pak ya. Ya pokja juga boleh, inisiator boleh atau penggerak gitu penggerak, ya. Gitu tim pemicu apa-apa itu monggo aja lah. Ya, gitu. Pemate, monggo aja. Oke, Pak Dwi, terima kasih ini udah 1 jam full. Saya kayak mau coba buku sejarah berjilid-jilid ini tadi
luar biasa ini. Top, mantap Pak Dwi, inspirasinya dan bermanfaat. Amin, sangat bermanfaat ini. Pemirsa, ketemu lagi di episode podcast S selanjutnya bersama saya Sambes. Tetap semangat, tetap sehat.